perkenalkan anak-anakku sekalian. Nama saya Supron Adam. Kebetulan saya akan mengadakan video praktek pembelajaran dengan materi ruksah yang berkaitan dengan uji kompetensi program pendidikan profesi guru yang dilaksanakan oleh LPTK Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke, ini sudah siap? Sudah siap semua? Ya. Oke, kalau saya bilang apa kabar, maka jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yang semangat ya. Oke, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, hari ini yang tidak masuk berapa orang? Berapa orang yang tidak masuk? Dua orang. Kenapa? Sakit. Siapa aja yang nggak masuk? Dan oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materinya hari ini tentang ruksah. Oke, ruksah atau yang disebut dengan apa tadi? Kemudahan kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berada di buku paketmu, kalau nggak salah bab 9 ya, bab 9. Oke, makna ruksah secara bahasa berarti keringanan atau kelonggaran. Kalau secara istilah, perubahan hukum karena sebab tertentu dengan tujuan. Oke, biasanya ruksah ini berkaitan sholat. Terus, biasanya dalilnya dulu ya. Dalilnya ruksah yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 280. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kalau dilanjutkan illa wus'aha laha ma kasabat, artinya Allah seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Mungkin ada seseorang yang berpikir, ya Allah, alasannya dibolehkan. Satu, bukan untuk berbuat zolim, bukan untuk berbuat dosa, meringankan hukum yang sudah. Jaraknya minimal berapa kilometer? Minimal? Ada yang tahu? Berapa minimal? Ayo, yang bisa jawab saya kasih poin 80 poin. Tadi ada yang nyebut tadi kalau nggak salah. 80 poin. Oke, Reja dapat 80 poin. Jadi minimal perjalanan 80 kilo. Nah, ini macam-macam ruksah. Coba dibaca. Janeta. Nah, ruksah dalam sholat. Tadi yang saya bilang. Ruksah dalam sholat. Dapat dalam prakteknya dapat dilakukan dengan cara satu, dikosor. Kedua, dijamak. Dikosor itu apa? Ada yang tahu? Ya ngejar. Di apa? Diringkas. Dijamak? Digabung. Sekarang sebutkan, pertanyaan dari saya. Sebutkan sholat yang bisa di
qashar dan dijamak? Duhur, asar. Kalau jamak berapa rakaat? Itu qashar kalau di dua. Jadi berapa rakaat? 4. Sama 4. Jadi totalnya jamak itu ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau digabungkan di awal namanya jamak takdim. Kalau digabungkan di akhir namanya jamak takhir. Contoh kayak tadi, duhur sama asar dilaksanakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Isya sama maghrib boleh nggak digabung? Boleh nggak? Boleh. Kalau dilaksanakan di maghrib namanya jamak takdim. Kalau dilaksanakan di waktu isya namanya jamak takhir. Paham ya? Paham sampai sini? Tapi ada satu, ketika pertama orang sakit, dia kalau berpuasa sakitnya tambah parah, boleh dia tidak puasa. Kemudian wanita haid, wanita hamil ini jika nanti sekiranya membahayakan kandungan dan dikhawatirkan bayinya mengalami sesuatu, maka wanita hamil ini boleh membatalkan puasa. Ya. Kemudian tua renta, tadi saya bilang sepuh. Lanjut ya. Fidyah. Fidyah ini apa? Coba lihat fidyah. Fidyah diberikan berupa beras atau makanan pokok ya. Kalau di luar negeri, misalnya di Eropa, dia makanan pokoknya berupa roti, maka diganti berupa roti. Kalau di Arab makanan pokoknya berupa gandum, maka diganti gandum. Oke, ukurannya 1 mud atau 0,75 liter. 1 liter itu kira-kira 1 takaran bensin lah. Ya kan? Kemudian bisa juga makanan, kita memasak makanan lalu mengundang fuqara wal masakin atau fakir miskin datang ke rumah kita untuk makan. Ya kan? Ayo Bapak Ibu, misalnya kamu punya rezeki lebih, ada teman kamu yang kebetulan lapar, berikan makanan. Oke, ruksa dalam ibadah haji. Pertama kita mesti tahu dulu, ibadah haji ini dalam rukun Islam kelima hanya dilaksanakan bagi yang mampu. Yang mampu itu bagaimana? Nama Nabi sebutkan, Nabi yang diutus dan menjadi Nabi paling kaya di seluruh dunia. Nabi Sulaiman, 100 bacanya Kak. Tepuk tangan. Keluhnya masih nama Nabi. Nabi yang pernah membelah bulan jadi 2. Nabi Muhammad. 100 buat kalian, saya tepuk tangan semua. Oke. Cukup 2 dulu, lanjutin ya. Dan diam terus, belajar dulu, selesaiin, oke. Ruksa dalam haji. Pertama, haji adalah rukun Islam kelima yang bagi yang mampu. Mampu ini ada 2 loh. Mampu secara fisik dan juga mampu secara finansial atau secara biaya. Yang mampu itu berarti yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian boleh ditunda ya, boleh memilih tamattu, qiran atau irad. Boleh dikerjakan orang lain dan boleh digantikan dengan puasa. Tidak bermalam di Mina, tidak bermalam di Padang Arafah, namanya haji kecil, yaitu yang disebut dengan umroh. Bedanya haji dengan umroh hanya satu, yaitu tidak bermalam di Arafah atau wukuf di Arafah. Ya, semuanya rukunnya sama, hanya satu tadi yang membedakan. Kalau haji dia bermalam di Arafah, kalau umroh tidak bermalam atau tidak wukuf. Oke, hikmahnya adalah mempermudah pelaksanaan syariat Islam dan membuktikan bahwa Islam itu agama yang memudahkan, bukan yang menyusahkan. Terus
Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Oke, sekarang waktunya mengerjakan LK. Saya bagikan LK-nya. Oh, ini dia. Ada berapa kelompok ini? Saya bagikan ya. Bentar. 1. Kelompoknya mana lagi? Oke, dengarkan aturannya. Waktunya 10 menit dari saya. Isi. Boleh berdiskusi. Boleh salah satu dari kalian bisa bertanya tentang ini ke kelompok lain. Ya, kelompok lain. Tapi dengan catatan. Kalian istilahnya jual beli informasi. Ngerti nggak? Kalau kamu kasih informasi, berarti ada sesuatu yang bisa kamu ambil. Kalau orang jual, pasti pakai alat. Alatnya apa? Nggak usah macam-macam. Bagaimana kalau alatnya skor kalian? Misalnya harus kaliannya skornya 20, karena kamu boleh beli, jadi bagi 2. 10, 10. Deal? Deal? Deal. 10 menit kerjakan. Boleh tanya temennya. Silakan, boleh buka buku. Oke, silakan. Ayo, jawab. Pulpen ada nggak? Kalau nggak punya pulpen, saya kasih pulpen. Itu buat LK-nya, LK-nya. Buat LK-nya aja. Lihat. Boleh diisi. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. 5 ya, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Diskusi. Kalau ada yang bingung boleh tanya Pak Adam, boleh kamu tanya ke kelompok lain, boleh nggak apa-apa. Oke, perhatikan ya, ini kan ada LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Ya, dengerin, ini kan ada 4 kotak ya, 1, 2, 3, 4. Masing-masing kotak punya skor 25. Ya, kalau kamu nggak tahu, bisa tanya kelompok lain, tapi skornya kamu harus bagi 2 dengan kelompok yang kamu tanya. Oke? Oke? Silakan. Nggak usah, itu aja tadi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan saya udah bilang, ruksa apa ruksa? Ruksa kemudahan atau keringanan dalam beribadah kepadanya. Dalilnya tadi sudah ya. Surat Al-Baqarah ayat 286 apa? La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Jadi gini caranya biar gampang. Ada yang satu cari jawaban nomor 1 kan? Ada yang lagi nyari jawaban nomor 2. Ada yang nyari jawaban nomor 3. Ada yang nyari jawaban nomor 4. Lalu ada yang nyari ruksa dalam sholat kan? Ada yang nyari ruksa dalam puasa. Ada yang nyari ruksa dalam
zakat, ada yang nyari rukhsah dalam haji. Nah, begitu ketemu langsung tulis tok, jangan satu nyari-nyari lama. Efisien. Ini caranya. Ini Pak Adam kasih tahu caranya supaya simpel. Jadi di kamu kan berlima kan? Ada yang nulis satu, ada yang nyari jawaban nomor 2 misalnya. Ada yang nyari jawaban nomor 3, ada yang nyari jawaban nomor 4, ada yang nyari jawaban nomor 5. Misal terus ada lagi nyari jawaban tentang rukhsah dalam sholat, rukhsah dalam puasa, rukhsah dalam zakat, rukhsah dalam haji. Jadi masing-masing nyari tugasnya. Lalu dikumpulin isi di sini. Kalau misalnya satu orang nyari baru ditulis lama. Jadi bedain kerja keras sama kerja cerdas. Ya. Jadi jangan begini caranya. Jadi kan ini ada banyak kan? Bagi tugas. Ada yang nyari jawaban. Oh, saya nyari jawaban nomor 1. Saya nyari jawaban nomor 2. Saya nyari jawaban nomor 3. Saya nyari jawaban nomor 4. Saya nyari jawaban nomor 5. Yang nulis langsung nulis, cepet kan jawabannya. Jadi langsung ketemu jawabannya, nggak nyari-nyari lagi, oke? Ya, sip. 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Ada yang masih mau bicara? Tes 1 2. Iya udah, pakai bahasa Indonesia aja. Nomor 2 pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Langsung artinya nggak apa-apa. Nomor 2 langsung artinya nggak apa-apa. Tadi kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Boleh pakai bahasa Indonesianya aja langsung artinya. Kumpulkan. Oke, kumpulkan. Oke, duduk kembali. Duduk kembali. Duduk kembali. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang rukhsah. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan pelajarannya sampai di sini dulu. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi. Ya kan? Kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.